Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 762, Dilema Cinta. Tanah pemakaman selalu berada di bawah kendali Istana Dewa Darah. Tempat itu dikenal sebagai Gunung Harta Karun yang terkenal di wilayah timur. Seniman bela diri yang tak terhitung, jumlahnya pernah bersembunyi di sana untuk berkultivasi. Namun, setelah insiden iblis besar, semua segel terbuka dan perubahan besar pun terjadi. Ki spiritual menghilang dengan cepat, membuat tempat itu kehilangan nilainya. Ditambah lagi, kesengsaraan iblis telah menewaskan terlalu banyak seniman bela diri. Tanah harta karun yang dulunya ramai bagi para kultivator pengembara kini berubah menjadi sunyi. Yung Xiao terbang keluar dari area pemakaman dan menyapu sekeliling dengan kehendak surgawinya. Ia hanya menemukan belasan seniman bela diri dan semuanya tergolong lemah. Dari bawah, ia mendengar dua orang sedang berbisik pelan. Kakak senior, seperti yang diduga, tidak ada hal baik yang benar-benar gratis. Energi spiritual di sini sudah jauh lebih buruk dari sebelumnya. Pantas saja, orang-orang dari Istana Dewa Darah membatalkan titik pengisian daya. Itu benar. Kalau kita tahu akan begini, kita tidak perlu menghabiskan begitu banyak batu vitalitas untuk berteleportasi ke sini. Sekarang, kita bahkan tidak bisa mengambil kembali kerugiannya. Namun, ada sisi baiknya karena jumlah orang jadi lebih sedikit. Tidak ada yang akan mengganggu kita saat berkultivasi bersama. Tidak peduli dimanapun itu, selama aku bersama kakak senior, tempat ini lebih baik daripada gunung spiritual atau tanah berharga manapun. Sayangnya, jalan bela diri itu berat. Kakak senior hanya ingin mencapai puncak tertinggi dan tidak memikirkan hal lain. Mengapa? Apakah puncak seni bela diri benar-benar sepenting itu bagimu? Jika seseorang bahkan tidak peduli pada kekasihnya, lalu apa gunanya berada di puncak? Kakak senior, aku tidak akan menyerah. Aku akan bersamamu meski harus mati. Yingluo, mengapa kamu begitu keras kepala? Baiklah. Kakak senior akhirnya tergerak oleh ketulusanmu. Mari kita bersama selamanya, adik muda. Wajah Yung Xiao langsung dipenuhi keringat, dan ia hampir muntah. Tubuhnya bergetar beberapa kali sebelum ia buru-buru terbang menjauh dari area pemakaman dan tiba di kaki Istana Dewa Darah. Barulah setelah itu ia membiarkan Ding Ling'er dan Luo Yunxiang keluar. Lalu mereka bertiga berjalan berdampingan. Jalan menuju Istana Dewa Darah dipenuhi orang, jauh lebih ramai dari biasanya. Kesengsaraan iblis tampaknya telah menimbulkan kegemparan besar. Banyak orang datang untuk menonton, sementara yang lain ingin memanfaatkan situasi. Kerumunan manusia memenuhi jalan, disertai berbagai diskusi. Bahkan senjata tingkat tertinggi sudah muncul. Ini benar-benar mengejutkan. Martial Sovereign Void saja sampai muntah darah. Setelah itu, ia memikirkan nasib dunia dan makhluk hidup, lalu menarik napas panjang dan melepaskan alam semesta kecilnya demi mengusir iblis. Orang-orang dari wilayah suci dan lautan pembentukan jiwa sudah beberapa kali datang untuk menyelidiki, tapi tidak menemukan petunjuk apapun. Kudengar dua kekuatan besar itu sudah mengadakan pertemuan darurat untuk mengambil tindakan balasan, berniat mengepung dan memusnahkan iblis. Wilayah suci bahkan mengirim beberapa tetua rahasia untuk ikut bertindak. Istana Dewa Darah menderita kerugian besar dalam perang ini. Hampir semua ahli di atas martial supreme telah gugur, dan beberapa yang tersisa memilih mengasingkan diri. Basis kultivasi mereka kemungkinan akan merosot jauh. Beberapa tahun terakhir, mereka memonopoli sumber daya tersembunyi dan berkembang pesat dengan dukungan Kota Bulan Merah. Tak disangka semuanya runtuh begitu saja. Hidup memang tidak bisa diprediksi. Segel urat nadi bumi di tanah pemakaman telah rusak, dan sejumlah besar harta kuno dari zaman purba dijarah oleh seniman bela diri yang memiliki kemampuan luar biasa. Kebanyakan orang yang pergi ke sana sekarang hanya ingin melihat bekas pertempuran dahsyat yang ditinggalkan oleh Martial Sovereign Void. Sepanjang jalan, mereka terus membicarakan kesengsaraan iblis. Yung Xiao dan dua lainnya
memperoleh gambaran umum tentang situasi saat ini, meski tidak banyak informasi yang benar-benar berguna. Dinglinger berkata dengan cemas, apa yang terjadi di kota Songyue seharusnya berdampak tidak kalah besar dibandingkan kesengsaraan iblis di benua ini. Tapi aku hampir tidak mendengar siapapun membicarakannya. Aku benar-benar bertanya-tanya bagaimana keadaan serikat pedagang dan kamar dagang Tianyuan sekarang. Meskipun kamu adalah tulang punggung perusahaan dagang Tianyuan, kata Yung Xiao menghiburnya, bukan berarti organisasi sebesar itu akan langsung runtuh tanpamu. Selain itu, melihat situasi saat ini, menurutku ayahmu juga pasti sudah muncul. Dinglinger terkejut dan wajahnya sedikit berubah. Kamu juga berpikir ayahku menyembunyikan kekuatannya? Sama seperti kamu yang sengaja menyembunyikan kekuatanmu? Mata Yung Xiao berkilat saat ia berkata dengan nada tenang, jangan gugup. Meskipun aku belum pernah bertemu Ding Shan, seseorang yang mampu mendirikan perusahaan dagang Tianyuan dan menjadikannya anggota tetap serikat dagang jelas bukan orang sederhana. Terlebih lagi, kematian Yuanbo adalah sebuah tragedi besar. Mendengar itu, tubuh Dinglinger yang ramping tak bisa menahan gemetar. Inilah teka-teki terbesar yang belum bisa ia pahami. Tidak mungkin Yuanbo bercanda dengan Yung Xiao tepat sebelum kematiannya. Selain itu, di seluruh kota Songyue, siapa yang memiliki kekuatan untuk membunuh tetua ketiga dari segudang tokoh harta karun, pada saat itu, aku juga tidak ingin mempercayainya. Yung Xiao menghela napas pelan. Namun, kemungkinan terbesar adalah ayahmu yang membunuh Yuanbo. Orang-orang yang mengejar Yuanbo saat itu tidak terlalu kuat. Ini berarti tubuh fisik Yuanbo sudah lama hancur, hanya menyisakan sisa jiwa esnya. Dalam kondisi seperti itu, ia tidak pergi ke segudang toko harta karun untuk meminta bantuan, melainkan datang mencariku yang jauh lebih lemah. Itu membuktikan bahwa dia tidak berani kembali ke segudang toko harta karun. Pikiran Dinglinger mendadak kosong. Sebenarnya, dia sudah pernah memikirkan kemungkinan ini sebelumnya. Namun setiap kali pikiran itu muncul, dia selalu memaksanya berhenti. Karena kesimpulan yang didapat selalu sama dengan apa yang dikatakan Yung Xiao. Tuan Muda Yun, maksudmu ayah Ling Er bersembunyi di segudang toko harta karun? Tanya Yun Shang dengan wajah terkejut. Wajah Ding Ling Er langsung memucat. Bahkan Luo Yun Shang sudah sampai pada kesimpulan yang begitu jelas, sementara dirinya sendiri tidak pernah berani mempercayainya. Melihat reaksinya, Yung Xiao tidak tega untuk terus menekan. Linger, kamu tidak perlu memikirkannya sekarang. Saat kamu kembali kali ini, amati saja dengan tenang. Jika dugaanku benar, perusahaan dagang Tianyuan tidak akan kacau tanpa dirimu. Justru sebaliknya, pengaruhnya kemungkinan akan semakin meluas. Yun Shang ragu sejenak sebelum berkata, tapi dalam situasi seperti itu, jika Ding Shan benar-benar ada di sana, bukankah dia seharusnya ikut terjebak dalam pengorbanan iblis besar? Jika itu benar-benar dia, itu tidak mungkin. Yung Xiao langsung menyelah. Tebakanmu sama sekali tidak masuk akal. Jika Ding Shan benar-benar hadir saat itu, kekuatan klan iblis tidak akan cukup untuk melukainya. Situasinya memang genting, dan kami pergi lebih dulu. Jadi tidak ada kabar tentang apa yang terjadi setelahnya. Bisa jadi serikat pedagang sengaja menutup informasi tersebut. Perkembangan ke depannya sulit ditebak. Wajah Ding Linger terlihat sedikit membaik. Dia menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, lalu berkata, kota Songyue telah hancur, dan serikat pedagang mengalami perubahan besar. Kejadian sebesar itu tidak mungkin benar-benar disembunyikan. Selain itu, Tuan Muda dari Sekte Pedang juga terlibat saat itu. Tetapi sampai sekarang aku belum mendengar apapun. Mungkin badai yang lebih besar sedang berlangsung. Sebagai seseorang yang telah lama memegang kendali di serikat pedagang, dia dengan cepat menata pikirannya kembali. Dengan suara lembut, dia melanjutkan, aku akan kembali dan melihatnya sendiri. Jika semuanya benar seperti yang dikatakan Tuan Muda Yun, mungkin itu justru baik. Setidaknya aku bisa melepaskan beban besar ini. Namun tiba-tiba, matanya dipenuhi kekhawatiran yang dalam. Suaranya sedikit bergetar saat dia bertanya, jika Yuanbo benar-benar dibunuh oleh ayahku, apa yang akan kamu lakukan, Tuan Muda Yun? Baik Yung Xiao maupun Yun Shang sama-sama terdiam. Tubuh mereka sedikit bergetar, dan suasana seketika menjadi sunyi. Ini adalah simpul yang terlalu berat untuk disentuh.
Hutang darah Yuan Bo memang harus dibayar, kata Yung Xiao dengan suara rendah. Namun, jika itu benar-benar perbuatan ayahmu, aku bisa mengampuni nyawanya. Mata Dinglinger memerah. Pertarungan antara Tuan Muda Yun dan ayahnya adalah hal terakhir yang ingin dia lihat. Terima kasih banyak, Tuan Muda Yun. Wajah pucat Yung Xiao perlahan kembali tenang. Dia menghela napas pelan dan berkata, mungkin kenyataannya tidak seperti yang kita bayangkan. Bagaimanapun juga, Dingshan adalah ayahmu. Aku akan berusaha menahan diri sebisa mungkin. Dinglinger tersedak dan mengangguk pelan. Ketiganya kembali terdiam. Mereka berjalan perlahan menyusuri jalan setapak hingga akhirnya tiba di titik teleportasi Istana Dewa Darah. Di sana terdapat 5 susunan teleportasi, 4 susunan kecil dan 1 susunan besar. Banyak orang sedang mengantre. Karena biaya teleportasi ditentukan berdasarkan jumlah penggunaan, bukan jumlah orang, banyak kultivator saling berbisik, menanyakan tujuan satu sama lain untuk menghemat biaya. Saudara, kamu mau kemana? Apakah menuju kota Jianye? Aku ke kota Tong, tapi aku tidak keberatan membangun formasi di sekitar sana. Bisa menghemat 3.000 batu primordial kelas menengah, meski butuh sedikit usaha, tetap sepadan. Kebetulan aku juga searah. Karena kamu tidak langsung ke kota Jianye, aku bisa menambahkan biaya sedikit. Bagus. Yung Xiao, yang jelas bukan orang kekurangan uang, mengerutkan kening saat mendengar percakapan tentang menghemat biaya teleportasi seperti itu. Adik kecil, bolehkah aku tahu kemana tujuan kalian bertiga? Seorang lelaki tua bertubuh pendek dan kekar berjalan mendekat sambil tersenyum. Tatapannya terus mengamati Yung Xiao dengan ekspresi seolah sedang menilai sesuatu. Kemanapun aku pergi, aku tidak tertarik mencari rekan perjalanan, kata Yung Xiao dengan nada acuh tak acuh. Cari orang lain saja. Oh? Orang tua itu terdiam sejenak, lalu memperlihatkan gigi kuningnya sambil tersenyum lebar. Berani sekali. Sepertinya kamu tuan muda dari keluarga besar. Ceka, 2 wanita cantik di sampingmu juga luar biasa. Entah apakah kalian mau mengajak orang tua ini miskin dan benar-benar tidak mampu membayar biaya teleportasi. Yung Xiao meliriknya sekilas. Pupil matanya tanpa sadar menyusut, lalu dia berkata dingin, apa urusannya denganku kalau kamu tidak mampu membayar? Pergi sana, pengemis. Orang tua itu tertegun, lalu tiba-tiba berteriak lantang, anak muda, apa kamu tidak punya rasa simpati? Tidak bisakah kamu menyebarkan sedikit energi positif? Tolak sikap acuh tak acuh dan mulailah dari hal kecil. Yun Xiang tertawa kecil dan berkata, orang tua ini cukup menarik. Kamu mau kemana? Kalau searah, kami bisa mengajakmu. Orang tua itu memutar matanya, lalu terkekeh. Aku akan pergi kemanapun adik kecil ini pergi. Yung Xiao hendak berbicara, tetapi tiba-tiba terdengar teriakan keras dari belakang. Kalian semua diam. Ini tempat teleportasi penting, jangan berisik. Jika ketahuan ada yang berteleportasi bersama secara diam-diam, batu primordial yang sudah dibayar akan disita dan teleportasi dibatalkan. Bagi yang belum membayar, dendanya 10 kali lipat. Orang yang berteriak adalah seorang pemimpin Istana Dewa Darah. Dia perlahan terbang dan berdiri di udara, lalu menyapu kerumunan dengan tatapan dingin. Berbarislah dengan rapi. Jika aku menemukan ada yang berbisik atau mengirimkan suara secara diam-diam, biaya teleportasi akan dilipat gandakan. Ekspresi semua orang berubah, tetapi tidak ada yang berani membantah. Meskipun kekuatan Istana Dewa Darah telah melemah, unta yang kurus tetap lebih besar daripada kuda. Mereka bukan pihak yang bisa dianggap remeh. Sekelompok orang miskin. Mau berteleportasi, tapi tidak punya uang. Kalau begitu, kenapa tidak terbang saja? Penanggung jawab itu mengumpat tanpa menahan diri, hingga ludahnya hampir muncrat kemana-mana. Tatapannya tiba-tiba tertuju pada Dinglinger dan Luo Yunshang. Dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Lalu dia menoleh ke arah Yung Xiao, dan wajahnya langsung berubah muram. Kamu yang di sana, nak. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.